Nabi Muhammad SAW diberikan ganjaran oleh Allah 2 kali. Kenapa? Bima sabaru, karena mereka bersabar. Sabar atas apa? Sebab mereka setelah beriman kepada ajaran yang dibawa sebelum Nabi Muhammad, lalu beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mereka diganggu, mereka disakiti. Seperti mana juga Nabi Muhammad juga diganggu dan disakiti. Sabarnya mereka karena mengikut kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, yang itu juga merupakan tuntutan ajaran yang diyakini sebelumnya, adalah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka itu, orang-orang Habasyah itu sifatnya adalah menolak dengan kebaikan keburukan. yakni keburukan ditolak dengan kebaikan. Kata-kata buruk Abu Jahal itu tidak dilayan dengan keburukan, tapi dengan kebaikan. Dengan jawaban yang selamat tadilah, tidak berlaku jahil kepada kejahilan Abu Jahal. Namanya saja sudah Abu Jahal, jahil, jahat, sesuai dengan perbuatannya. Baik, ini berkenaan dengan grup pertama 30 orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka kembali ke negeri Habasyah dengan membawa agama Islam, dan mereka berjanji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya mereka akan meneruskan agama yang mereka yakini, tidak lagi seperti apa yang termaktub di dalam Injil, melainkan mereka itu beriman kepada apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ajaran yang ada pada baginda Rasulullah memansuh semua ajaran-ajaran sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama daripada mereka kembali itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan di dalam dakwahnya. Akan tetapi semakin baginda Rasulullah berjuang untuk berdakwah, semakin berat dugaan yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini adalah beratnya cabaran dakwah yang dialami oleh baginda Rasulullah, 2 orang yang menjadi tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar dengan kekuatan dan tempat Nabi untuk mencari ketenangan dari segi kerohaniannya. Dua-dua tempat ini orang yang meninggal dunia. Tempat bersandarnya Nabi dari segi kekuatannya adalah Abu Talib. Sebab Abu Talib adalah bapak saudara Nabi, dan dia berjanji bahwasanya tak seorang pun daripada orang-orang Quraisy yang aku izinkan untuk menyakiti secara fisikal kepada kamu, melainkan aku akan berdiri di hadapanmu. Aku akan menghadap kepada sesiapa yang menyakiti kepada kamu. Maka Nabi pada waktu itu ketika berdakwah masih mendapati, walaupun cabarannya berat, akan tapi Nabi SAW merasakan akan adanya backing atau orang yang boleh menjaga kepada Nabi SAW, yaitu Abu Talib. Adapun tempat untuk Nabi meluahkan isi hati, keluhan, perasaan, beban yang ada dalam fikiran dan juga hatinya adalah Siti Khadijah. Seseorang yang menghadapi masalah di luar, selalunya dia ingin mengungkapkan, mengekspresikan apa yang menjadi tekanan, stres dalam otaknya itu untuk dikeluarkan supaya ringan. Kepada siapa Nabi itu mengadu? Kepada Siti Khadijah. Jadi daripada segi kekuatannya Nabi dilindungi oleh Abu Talib, dari segi mental dan pikiran Nabi itu dapat meluahkan kepada Siti Khadijah agar supaya mendapatkan pandangan ataupun nasihat, ataupun kurang-kurang Nabi itu dah luahkan isi hatinya sehingga tidak menjadi beban. Dua-dua orang ini meninggal dunia di tahun yang sama. Abu Talib meninggal pada tahun ke-10, Siti Khadijah pun meninggal pada tahun ke-10. Tahun itu dikenali dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Bukan berarti kesedihan yang dimaksudkan dalam tahun itu adalah Rasulullah bersedih sepanjang tahun. Dan bukan hanya terhad bahwasanya kesedihan Rasulullah disebabkan oleh kerana baginda ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat mengasihi kepada Nabi SAW, Abu
juga Siti Khadijah. Walaupun memang itu menyedihkan kepada Rasulullah, tetapi ada sebab-sebab yang lain yang menyebabkan Nabi juga sedih sehingga menamakan tahun itu tahun sedih. Sebab yang utama daripada kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah, selain daripada kesedihan ditinggalkan oleh istri dan bapak saudaranya, adalah halangan Nabi untuk berdakwah semakin kuat dan semakin sempit ruang Nabi untuk berdakwah, sehingga tidak mendapatkan kesempatan untuk Nabi berdakwah di Mekah. Sama sekali tak boleh berdakwah. Yang kalau dahulunya masih boleh karena ada Abu Talib yang menjaga, yang dahulunya masih boleh semangatnya tinggi dan kuat karena boleh dibantu secara spiritual oleh Siti Khadijah, tapi kali ini dua-duanya tak ada. Maka itu yang memberatkan dan membuat Nabi SAW sangat sedih karena terhalang untuk menyampaikan dakwah. Kita tahu bahwasanya beban utama kepada Nabi SAW itu adalah misi dakwah kita. Walaupun semua yang dialami oleh Nabi daripada sakit badannya, apa yang dilakukan oleh mereka kepada ahli keluarganya membuat Nabi sedih, tetapi intipati yang dirisaukan oleh Nabi itu adalah masalah dakwah, karena itu adalah dijadikannya Nabi menjadi Nabi karena dakwah itu. yakni asyghul syaghil, yang menyibukkan otak Nabi, fikiran Nabi, perasaan Nabi, hati Nabi, dakwah. Oleh hada dalam kata-katanya yang masyhur, beliau bersabda, kalau mereka mampu untuk meletakkan matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, untuk aku tinggalkan dakwah, aku tak akan tinggalkan. Sehingga aku berdakwah, Allah memberikan kemenangan kepada ajaran yang aku bawa, atau aku mati dalam keadaan aku berdakwah, tak apa. Tapi untuk berhenti berdakwah, no way. Itu keazaman Nabi SAW. Untuk berhenti berdakwah jangan mimpi. Apa saja halangannya, walaupun nyawa mesti dikorbankan. Saya lebih baik korbankan nyawa berbandingkan berhenti untuk berdakwah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengingatkan kepada Rasulullah, ya ayuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Hai seorang Rasul, sampaikan apa saja yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada engkau. Asyghul syaghil Nabi adalah akan khawatir dan risau akan pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan kepada seluruh manusia, termasuk kepada para anbiya. Hari pertanggungjawaban itu yang dirisaukan oleh Nabi SAW. Kalau tak risau, boleh duduk kat rumah saja, tak perlu untuk pergi jauh-jauh sana. Sudah ambil beberapa orang beriman, diajar, terus selesai masalah. Tak perlu nak pergi hijrah, pergi Taif, nak pergi mana-mana. Yang penting dah berdakwah. Wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin. Kami Allah pasti akan menanyakan kepada kaum yang telah kami utus kepada mereka seorang Rasul, Rasulnya pun kami akan tanya. Ini yang Nabi risaukan, soalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahakada asyghul syaghil, yang menyibukkan dan menjadi beban fikiran kepada Nabi SAW adalah dakwah itu sendiri. Kata Siti Aisyah, meriwayatkan dalam Sahih Muslim, ketika baginda Rasulullah sudah mulai lemah untuk beribadah, Nabi sholat duduk. Ketika Nabi sudah mulai lemah atau sudah mulai berat badannya, berat badan yang dimaksudkan adalah bukan karena Nabi itu gemuk untuk dia tak mampu berdiri salat, tapi beban yang dimaksudkan itu adalah beban tanggung jawab dakwah itu, yang menjadi beban fikiran kepada Nabi, sehingga Nabi beban yang berat kepada fikirannya itu membawa kesan kepada tubuh badannya. Nabi tak mampu untuk berdiri lama di dalam sholat qiyamul lailnya, maka Nabi sholat duduk. Bukan karena tua, tapi beban itu menyebabkan Nabi lemah. Terlalu berat beban yang dipikul oleh Nabi SAW. Kita kadang-kadang di zaman kita sekarang ini, kalau orang terlalu membawa beban yang terlalu berat, stres, kita nampak orang itu akan nampak rambut putihnya pada umur yang muda.
Masalah apa? Stres. Nampak sakit, masalah stres. Bukankah kita pernah dengar orang masuk rumah sakit jiwa karena dia stres? Masalah pada stres, dirundung hutang, tak boleh bayar, dikejar oleh alung ke macam-macam musibah, sehingga dia buat benda-benda yang dia tak mampu, yang dia tak dapat mengawal dirinya. Sebab apa? Beban. Tapi yang itu beban-beban yang adalah, tapi ini Nabi bebannya adalah tentang masalah tanggung jawab dakwah itu sendiri. Walihada baginda Rasulullah SAW yang amat menyibukkan pikirannya adalah tanggung jawab dakwah itu. Maka dengan sebab dakwah itu semakin terhalang oleh Nabi SAW, maka Nabi pun semakin susah dan semakin sedih. Maka tahun itu dinamakan oleh Nabi SAW dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebab Nabi ditinggalkan oleh dua orang sedih. Dan sebab yang kedua dan sebab yang utama juga adalah semakin sempitnya peluang kesempatan Nabi untuk menyampaikan dakwah, sementara itu adalah tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa hikmah di sebalik semua itu? Kenapa baginda Rasulullah ditinggal oleh istrinya di saat beliau memerlukan? Kenapa beliau ditinggal oleh mak saudaranya sebagai pelindung kepada beliau di saat beliau dalam keadaan sangat memerlukan? Dan ini adalah menjadi satu pengajaran kepada kita di dalam hidup ini, yang kita adalah terkadang memerlukan kepada satu sandaran, yang dengan adanya sandaran itu kita merasa lega dan merasa terbantu dengan adanya sandaran yang kita bersandar. Sandaran yang saya maksudkan mungkin harta, mungkin keluarga, mungkin sesiapa sahaja, yang bila mana kita meyakini akan adanya kekuatan di belakang kita, kita kurang-kurang agak merasa ringan apa saja yang kita hadapi. Ini yang menjadi muskil. Bila mana orang meletakkan harapan kepada sandaran-sandaran makhluk, maka dia akan meletakkan harapannya kepada makhluk itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kepada Rasulullah untuk tidak meletakkan harapan kepada Abu Talib sebagai pelindungnya, walaupun masa adanya Abu Talib melindungi dan menjadi sebab kepada Rasulullah terhalang beberapa gangguan daripada orang-orang Quraisy yang ingin mengganggu kepada Nabi. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan semua